Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog keseharian aku. Pagi ini aku mau masak lagi nih teman-teman, seperti biasa ya. Ini aku habis ke pasar ya. Aku beli perlengkapan untuk masak hari ini. Maksudnya bukan perlengkapan ya, tapi bahan-bahan untuk memasak hari ini. Ini menunya simple teman-teman ya. Jadi ibu sama bapakku tuh mau kesini, jadi aku mau masak ya biar nggak kosong-kosong banget gitu ya dapurnya, ada makanan gitu ya. Ini aku mau bikin orek tempe ya teman-teman ya. Ini aku potong-potong dulu tempenya, terus yang separuhnya lagi mau aku bikin goreng tempe ya, mau dibikin serapah gitu teman-teman. Ternyata ini dikit banget ya, aku kira satu ini banyak tapi ternyata dikit, tapi nggak apa-apa ya teman-teman karena kan nggak banyak juga ya orangnya. Oke, habis itu aku juga mau bikin tahu goreng ya. Terus ini ya yang sisaan tadi setengahnya kita bikin tempe goreng ya teman-teman. Terus ini tahunya juga mau aku goreng. Karena tadi aku belanjanya tuh agak siang ya, jadi sayurannya tuh udah pada habis teman-teman. Aku pengennya tahu yang tahu goreng gitu ya, tapi habis adanya tahu kuning. Ya udahlah ya. Ini aku mau goreng setengahnya aja, ini setengahnya aku taruh kulkas ya untuk stok gitu. Habis itu ini aku kemarin masih ada sisa ikan asin ya teman-teman, ini mau aku goreng juga. Dan ini bumbu racik buat tahu sama tempe goreng. Terus karena kurang banyak ya bumbunya, jadi aku mau tambahin lagi teman-teman. Seperti biasa ya, bumbunya tuh cuman ketumbar sama bawang putih, terus garam. Udah kita tinggal ulek, terus kita kasih air, terus kita marinasi teman-teman. Apa kabar nih teman-teman semuanya, kemarin habis lebaran ya. Dan aku juga mau mengucapkan mohon maaf lahir batin ya, minal aidin wal faizin kalau misal aku punya salah, baik yang disengaja maupun yang tidak. Terus ada kata-kata yang mungkin menyinggung teman-teman semuanya, aku mohon maaf ya teman-teman. Dan juga aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support, udah nonton, udah like, udah komen channel aku ya teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungan kalian, aku jadi semangat buat bikin kontennya teman-teman. Oke, untuk di video kali ini aku mau cerita apa ya teman-teman. Kali ini aku mau berbagi pendapat tentang laki-laki yang masih disetir orang tuanya atau kakak-kakaknya, baik itu kakak perempuan atau kakak laki-laki, pokoknya disetir keluarganya, padahal laki-laki ini udah dewasa. Oke, ini menurut pendapat pribadi aku, jadi kalian boleh setuju atau boleh tidak ya. Yang pertama, laki-laki jenis seperti ini itu menurut aku belum siap untuk menikah atau ke jenjang yang lebih serius. Karena menurut aku lagi ya, lelaki seperti ini berarti belum punya pendirian yang kuat dan juga belum bisa mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Mungkin ada yang bilang, loh kan itu orang tua pasti mau yang terbaik untuk anaknya, kenapa tidak ya? Oke, jawaban aku gini, iya orang tua memang pengen yang terbaik buat anaknya. Aku di sini lagi nggak menyuruh untuk tidak berbakti kepada orang tua ya. Itu suatu yang berbeda antara berbakti dengan orang tua dan yang disetir oleh orang tua, itu berbeda ya. Yang pertama, kalau kita berbakti berarti laki-laki itu ya memenuhi tanggung jawab dia sebagai anak terhadap keluarga atau orang tuanya. Kalau disetir, dia nurut-nurut aja apa yang diperintahkan oleh keluarganya tanpa memandang kemampuan dia sendiri. Misal, orang tuanya atau kakaknya minta, pokoknya kamu harus jadi dokter. Oke, dia jadi dokter tanpa dia tahu kemampuan dia sanggup nggak sih sebagai dokter, jadi dokter tuh dia sanggup nggak. Terus misal lagi, kamu pokoknya harus nikah sama orang Sunda, nikahlah dia sama orang Sunda, padahal
keinginan hati dia tuh nggak seperti itu gitu. Cara simpelnya gini, aku kasih gambaran, misal orang tua itu pasti pengen memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dia pergi ke suatu toko, terus dia beli sepatu yang termahal, yang terbagus di toko itu untuk anaknya. Tujuannya apa ya? Biar anaknya tuh happy, anaknya tuh bahagia, anaknya tuh memiliki sesuatu yang benar-benar bagus gitu menurut orang tuanya. Udah dikasih, tapi kan hanya anaknya yang tahu apakah sepatu itu cocok, apakah sepatu itu pas untuk anaknya, ya, apakah sepatu itu nyaman untuk anaknya, kan hanya anaknya yang tahu gitu. Kita nggak tahu kalau misal sepatu itu ternyata misal kekecilan, terus akhirnya dipakai jalan nggak nyaman, akhirnya membuat lecet kaki si anaknya ini, kan? Nah, itulah perumpamaan yang bisa aku jelaskan bahwa segala sesuatu yang menurut kita bagus, menurut orang tua kita tuh yang terbaik, itu belum tentu di anaknya tuh bagus, kayak gitu. Jadi sebagai laki-laki tuh harus mempunyai pendirian. Kalau misal menurut dia itu nggak bagus buat dia, nggak nyaman buat dia, ya jangan dilakuin. Dia harus punya pendirian. Mohon maaf kalau misal untuk itu saya kurang setuju, karena ungkapin alasannya apa, kayak gitu, itu lebih baik ya. Itulah kenapa di awal tadi aku bilang lelaki yang masih disetir oleh keluarganya itu belum siap untuk menikah atau ke jenjang yang lebih serius lagi. Ya gimana laki-laki ini siap, orang dia mengambil keputusan untuk dirinya sendiri aja dia belum mampu, apalagi untuk istrinya kelak gitu ya. Karena aku bisa jamin kalau laki-laki modelan kayak gitu, pasti nanti kalau kita sebagai istri ada cekcok antara kita dan keluarga dari pihak si suami, pasti suami tidak akan membela kita. Ya, itu kasus sudah terlalu banyak yang seperti itu. Jadi aku bisa simpulkan, biasanya suami ini lebih membela keluarganya daripada kita, tanpa melihat dari sisi kitanya nih, dari kitanya tuh gimana gitu. Makanya aku bilang di awal, kita harus lebih hati-hati lagi dalam memilih pasangan hidup ya, terutama laki-laki yang masih disetir oleh keluarganya ya. Digarisbawahi sekali lagi, berbakti dan disetir itu suatu hal yang berbeda jauh ya. Sebagai laki-laki, apalagi nanti imam dalam keluarga, itu harus mempunyai pendirian, harus mempunyai keputusan ya yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Kalau misal ada masalah ya kita harus obrolin secara baik-baik antara kita berdua aja, nggak usah ada pihak intern yang ikut campur dalam masalah kita. Itu lebih baik daripada kita harus kual-kual, kita ngadu ke sana kemari, nanti ujungnya akan memperkeruh suasana. Gitu teman-teman. Kalau teman-teman gimana nih, ada pengalaman kah pernah berhubungan dengan lelaki modelan kayak gitu, ataupun punya saudara atau kawan tetangga yang kayak gitu? Ya semoga aja kita dijauhkan ya dari laki-laki modelan yang kayak gitu ya teman-teman. Karena jujur itu bakal menguras energi banget ya, menguras pikiran dan juga menyakiti hati kita gitu. Oke teman-teman, ini keluargaku ya udah pada dateng ke rumahku ya. Ini aku lagi makan bareng sama ibuku. Terus tadi aku habis nyuapin anakku teman-teman. Jadi segitu dulu ya untuk vlog keseharian aku. Terima kasih banyak nih udah menonton dan udah mendengarkan setia ya cerita-cerita aku, curhatan aku, pendapat aku. Dan semoga bermanfaat ya bagi teman-teman semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.